Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi di pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Ibu mengingatkan kembali untuk mengisi absen di kelas masing-masing di GCR ya. Kemudian untuk perintah-perintahnya nanti tolong dibuka di WA di PJJ di PJJ PAI kelas 9. Bagaimana kabarmu semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang jujur dan menepati janji. Kompetensi dasar yang ingin dicapai di pelajaran ini yaitu bisa memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, serta bisa menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran dari materi jujur dan menepati janji. Di sini kalian harus bisa menjelaskan pengertian dari makna perilaku jujur dan menepati janji. Kemudian kamu juga harus bisa menunjukkan contoh perilaku jujur. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan pengertian menepati janji, serta bisa juga menyebutkan macam-macam janji, hukum memenuhi janji, hikmah menepati janji, dan bahaya ingkar janji. Pengertian jujur. Jujur adalah adanya kesesuaian antara niat dengan apa yang terucap dan yang diperbuat. Jadi di sini kamu ketika berbicara, ketika kamu melakukan sesuatu perbuatan itu harus dengan niatnya yang baik. Innama a'malu biniat. Apapun yang kita lakukan tergantung dari niatnya. Saya yakin bahwa kamu belajar di SMP Senegara niatnya hanya satu, yaitu ingin menuntut ilmu sebanyak-banyaknya supaya menjadi manusia yang berguna dan berakhlak yang mulia. Kemudian ada yang namanya pengertian menepati janji. Kamu kadang-kadang sering janji dengan seseorang. Mungkin bukan untuk seseorang saja, banyak beberapa orang. Nah, di sini kamu perlu pahami menepati janji itu apa. Menepati janji adalah melaksanakan apa-apa yang sebelumnya sudah dinyatakan sanggup atau bersedia untuk melakukannya. Misalnya, kamu ada janji membuat PR, bertemu misalnya di rumah teman kamu. Kamu janjian dulu, jam berapa? Misalnya jam 9. Nah, ketika kamu janjian jam 9, dikonfirmasi lagi, jam 9 itu benar-benar kita jam 9 sudah kumpul di rumah teman kamu, atau jam 9 itu kamu berangkat dari rumah. Nah, kemudian kalau misalnya kamu agak terlambat ataupun ada halangan sesuatu, ketika kamu berjanji jangan lupa dengan mengucapkan kata insya Allah, ya, jangan lupa dengan kata itu, tidak dengan kata-kata yang lain. Nah, kemudian ada dalil nakli tentang jujur. Di sini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu amalan shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar. Jadi di sini kita harus ngapain nih? Harus beriman dan bertakwa kepada Allah, percaya kepada Allah. Ya, dan kamu harus bergabung dengan orang-orang yang benar. Kalau kita memang ingin diri kita baik, kita harus berteman dengan orang-orang yang benar. Kemudian ada beberapa contoh perilaku yang berkaitan dengan jujur. Di sini
Dengan contoh jujur di sini, kita tidak mencampur adukan ria dalam ibadah kita. Ria itu apa sih? Keinginan ingin dipuji. Misalnya, oh kita tuh cantik, kita tuh pinter, dan lain sebagainya. Pokoknya kita itu tidak boleh mencampur adukan dengan ibadah kita. Misalnya begini, oh aku tuh rajin sholat loh, aku tuh rajin beribadah. Kata-kata seperti itu tidak usah diucapkan, ya, karena apapun yang kita lakukan kembali tadi tergantung dari niatnya, ya. Yang selanjutnya harus bisa menjalankan sholat yang 5 waktu secara sungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan. Ingat, sholat yang sehari semalam yang wajib itu 5 kali kita harus laksanakan. Kenapa? Dengan sungguh-sungguh, dengan tepat waktu. Karena itu disiplin. Apabila sudah terdengar suara azan, panggilan, cepat-cepatlah kita mengambil air wudu, kemudian kita melaksanakan sholat. Apabila kita tunda, akibatnya akan ngapain? Malas kita untuk melaksanakan sholat. Memang setan itu selalu membujuk orang-orang yang malas untuk beribadah. Tapi kalau kita pegang handphone misalnya, itu nggak usah disuruh lagi. Dari pagi nyampe malam itu kuat. Ya. Nah, hal yang seperti ini tidak dicontoh ketika kita main handphone dari pagi sampai malam. Jadi kita harus bisa membagi waktu, mana kita waktunya untuk ibadah, kapan kita waktunya untuk istirahat, kapan kita waktunya untuk main. Saya yakin kamu semuanya bisa. Kemudian, tidak berlaga seperti orang alim di depan orang lain, serta tidak melakukan maksiat ketika sendiri. Artinya gimana? Kita tidak seperti orang yang baik. Aku tuh begini, Tadi apapun yang kita lakukan, malaikat selalu mencatat perbuatan kita, baik perbuatan buruk ataupun perbuatan yang baik. Kemudian menjalankan kehidupan di dunia, baik di sekolah, di rumah, hanya semata-mata ingin mencapai ridho Allah, tidak semata-mata karena tadi ingin dipuji oleh orang lain. Ya, harus dengan keadaan ikhlas. Kemudian bersikap amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Selanjutnya lagi, manfaat dan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengan kita mempunyai perilaku jujur, otomatis ini menjadikan diri kita itu lebih tenang, lebih was-was, lebih prihatin, lebih mawas diri dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Karena itu tadi kita punya benteng. Apapun yang kita lakukan hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah, bukan semata-mata karena teman, karena pacar apalagi, ya. Kemudian kita akan selalu mendapatkan empati dan simpati dari orang lain. Orang lain melihat kita tuh, aduh, kayaknya kayak dia. Cuma kamu tadi jangan adegang-adegung, artinya pengen gede, pengen dipuji, disanjung dan lain sebagainya, ya. Terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan pribadi yang bertanggung jawab, amanah dan dapat dipercaya. Tadi, apabila kita dipercaya oleh seseorang, misalnya di kelas, jadi ketua kelas, harus sesuai pekerjaan tersebut, harus sesuai dengan tugas kita. Harus mengingatkan misalnya temannya, jangan lupa isi absen ya pagi-pagi, karena kita nih kan belajarnya lewat PJJ, ya kan? Jadi diingatkan kembali dengan menggunakan bahasa yang halus, tidak dengan menggunakan bahasa yang kasar. Kemudian terhindar menjadi manusia yang munafik. Munafik itu apa sih? Di depan orang berkatanya baik, di lain begini, ya kan? Nah, seperti itu tolong dihindari juga. Kemudian semakin mendekatkan diri kepada pintu surga. Ya, mudah-mudahan kita dengan tadi punya perilaku jujur, ini akan mendekatkan kita kepada pintu surga, ya. Kemudian akan menumbuhkan sikap optimis dalam menjalani hidup di dunia. Selanjutnya ada nih, dari segi positifnya, ada juga segi negatifnya dari sifat jujur. Seperti apa? Nah, negatifnya yang ini mendatangkan keburukan yang banyak bagi diri sendiri dan orang lain. Kalau kita itu tadi dari sifat negatif jujur.
Ya, kemudian menjadikan manusia yang senantiasa terlalu kena dosa dan dosa lagi. Seolah-olah manusia tersebut tidak takut akan adanya Tuhan, ya. Yang selanjutnya tentang menepati janji. Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Di sini pengakuannya yang mengikat diri sendiri terhadap ketentuan yang harus ditepati atau yang harus dipenuhi, dan semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Setelah kita mengalami kehidupan di dunia, kemudian kita akan mengalami kematian, dan setelah itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Tidak memandang bulu, anak tidak mengenal orang tua. Di situ mau kaya, mau sedang, mau miskin, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang selanjutnya ada dalil nakli tentang menepati janji. Di situ seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini maksud dari hadis ini adalah orang yang suka ingkar janji merupakan golongan orang yang munafik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang munafik. Ya. Terhindar dari gitu. Kemudian ada yang tergolong dalam manusia yang berakal. Kemudian termasuk golongan Nabi Muhammad, mendapatkan kepercayaan dan lain sebagainya. Dari Ibu sekian. Apabila ada yang kurang paham, yang kurang dimengerti, tolong kamu tanya langsung, bisa lewat WA ataupun lewat PJJ PAI, ya. Apabila ada pertanyaan tadi yang kurang paham, silahkan ditanya. Ibu akan semampu ibu akan jawab pertanyaan itu, ya. Dari Ibu kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan cek dan tekan tanda loncengnya. Ibu tunggu ya sebanyak-banyaknya. Gaya banget nih. Ayo foto Abian tuh. Foto.